video untuk mengaktifkan videonya supaya kita bisa mendokumentasikan kegiatan perkuliahan pada sore hari ini. Masih belum bisa ya share screen-nya ya, Mbak? Belum, Bu. Bayi hakinya belum bales. Oh ya, sebentar. Oke. Oke, saya screenshot aja ya. Belum bisa buka slide-nya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Sementara menunggu slide-nya ditampilkan, hari ini kita materinya tentang evaluasi dari pengukuran. Jadi sebenarnya yang mau saya infokan itu lebih kepada formulasi atau rumus-rumus ya, tentang pengukuran ventilasi. Pada dasarnya sih nanti di tempat kerja kita nggak ngukur secara langsung ya teman-teman. Kita sebagai orang K3 atau orang kesehatan lingkungan itu kita nggak mengukur secara langsung. Dan biasanya pun hasil dari pengukuran atau evaluasi dari sistem ventilasi itu nanti adanya di orang teknik atau engineering gitu ya. Tapi teman-teman perlu tahu cara mengukurnya, titik atau lokasi pengukurannya, terus kemudian metode yang dipakai itu benar atau enggak. Rumus-rumus ini yang nanti akan ditampilkan di materi itu sebenarnya hanya untuk pengetahuan aja. Karena biasanya alat di zaman sekarang itu kan dia sudah sifatnya direct reading alias bisa langsung dibaca hasilnya gitu ya. Bisa langsung kelihatan berapa sih besar pengukurannya itu sudah langsung ketahuan. Jadi nanti rumus-rumus ini hanya digunakan untuk apabila ada kejanggalan atau keanehan dari hasil pengukuran teman-teman jika dibandingkan dengan keadaan atau sistem ventilasi yang tersedia atau terpasang gitu ya. Jadi bukan berarti nanti dengan diberikan perkuliahan tentang rumus-rumus ventilasi ini teman-teman harus ngukur nih secara manual di setiap titik misalnya di sistem ventilasinya lalu dihitung juga manual nggak kayak gitu ya. Ini untuk mendapatkan gambaran aja. Oke. Oke, ini nah ini contoh soalnya. Jadi kemarin kemarin ada yang masih ingat nggak pada saat kita melakukan pengukuran ventilasi apa saja sih yang kita ukur yang mau kita lihat di sistem ventilasi kita. Kalau mau tahu sistem ventilasi itu berjalan dengan baik, sudah diatur atau di-adjust sesuai dengan kebutuhan itu apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Kalau misalnya nanti baca kembali materinya, itu beberapa yang perlu kita tahu, itu di situ ada flow rate atau laju alir, terus kita perlu tahu juga eh, apa namanya eh, kecepatan angin, kita perlu tahu juga luas penampang atau besaran dari bukaan atau hood ya, atau tudung dari sistem ventilasi kita gitu ya, supaya nanti kita bisa menyesuaikan dengan si eh, apa namanya pengotor udara atau material-material yang ada di lingkungan yang nantinya itu bisa membuat sistem ventilasi kita itu bekerjanya lebih berat atau tidak gitu ya. Bentar ya.
Oke, terus kemudian di sini di soal pertama ini dicontohkan mencari volume atau isi dari penampang dari sistem ventilasi. Biasanya di sini disebutkan luas penampang saluran itu ada 2,75 feet kubik, kecepatan aliran udaranya adalah 3.600 fpm, berapa volumenya? Nah, ini kita pakai rumusnya itu yang Q sama dengan V kali A. Jadi di sini kita kalikan 3.600 dikalikan dengan 2,75. Jadi di sini didapatkan volume dari penampang saluran yang bisa kita pakai untuk menyedot atau menyuplai udara ke tempat kerja itu sebesar 9.900 CFM gitu ya, kubik feet per menit. Terus kemudian di sini juga dicontohkan ada satu penampang, ini gambar corong kebalik ini nih seperti gambar kalau zaman dulu tuh kayak TV ya. Apa namanya? TV model lama itu yang pakai tabung tapi terbalik. Nah, ini nih gambaran dari tudung atau hood di tempat kerja yang terhubung dengan pipa, terhubung dengan ducting atau dengan saluran. Apakah pipanya bentuk pipa solid ataupun fleksibel, kemarin sudah kita bahas. Nah, ini yang diukur itu adalah ujung dari si hood yang akan tersambung dengan saluran gitu ya. Jadi kalau misalnya dia udah terpasang, gimana nanti ngukurnya? Yaitu ngukurnya si apa namanya anemometernya ini dipanjangin gitu ya menggunakan apa misalnya pakai tripod atau misalnya pakai gagang tertentu gitu ya. Itu dimasukkan ke dalam hoodnya. Jadi bagian depan hood ini yang bentuknya seperti kisi-kisi itu dilepas dulu, dicopot. Nanti kita masukkan sampai panjang area tertentu. Jadi titik sampelnya itu pun nanti ditentukan gitu ya. Misalnya kalau panjang dari saluran ventilasi kita itu katakan misalnya 5 meter, di titik-titik mana aja harus kita ukur itu nanti juga ditentukan. Nah, di setiap titik itulah kita lakukan pengukuran. Biasanya kalau yang sudah disediakan di sistem ventilasinya itu nanti udah ada lubang samplingnya ya. Jadi udah ada sampling point di setiap saluran di mana kita harus ambil sampel. Di sini dicontohkan luas penampang dari bagian hood yang akan terhubung dengan ducting ini adalah 12 kali 12 inci gitu ya. Kemudian ini di convert ke feet, jadi dapatnya itu 1 feet kubik. Persegi, 1 feet persegi, kemudian diketahui dari hasil pengukuran menggunakan alat itu kecepatannya adalah 19,3 fpm. Nah, yang ditanya berapa besar aliran udaranya? Kita masih pakai rumus yang sebelumnya, Q sama dengan V kali A. Nah, di sini kita kalikan 1 feet persegi tadi dengan kecepatannya 19,3 fpm. Didapatkan di sini 19,3 CFM gitu ya. Diketahui besar aliran udara yang dibutuhkan sama fan yang nanti kita setting di fan-nya itu di kipas untuk membuat si udara dari luar itu tersedot masuk ke dalam atau kebalikannya udara dari luar itu menyuplai ke dalam lingkungan tempat kerja itu sebesar 19,3 CFM. Jadi nanti menentukan laju alir di sistem ventilasi itu juga menggunakan perhitungan ini. Oke. Terus kemudian ini dicontohkan lagi kecepatan tekanan aliran udara dalam saluran itu adalah 1 mili WG. Berapakah kecepatannya? Nah, ini diketahui VP ini 1 inci WG dengan rumusnya itu adalah V sama dengan 4005 akar dari VP gitu ya. Ini agak ribet sedikit nih rumusnya. Tapi nanti tinggal masukkan saja angka VP-nya. Kemudian didapat V-nya itu kecepatannya adalah 4005 fps gitu ya. Ini nanti tinggal cocokkan aja dengan hasil pengukuran di tempat kerja yang tadi kita gunakan apakah
anemometer, kita gunakan picot tube gitu ya untuk mengukur eh, velocity pressure atau tekanan kecepatan yang ada di dalam saluran nih biasanya. Itu kan kita kemarin ada gambarnya menggunakan tube gitu ya, yang berbentuk tabung berbentuk U, di mana dia bisa menggambarkan tekanan yang berbeda di sisi tabung sebelah kiri ataupun sisi sebelah kanan. Selisihnya itu yang nanti akan tergambar sebagai velocity pressure atau kecepatan tekanan. Oke. Terus kemudian ini dicontohkan lagi tekanan statik atau SP dalam sebuah saluran dengan diameter 6 inci diukur sebesar minus 2,5 inci WG. Tekanan total atau impact pressure adalah minus 1,2 inci WG. Nah, kalau teman-teman ingat, kenapa di sini ada kata-kata minus, di sini ada angka minus gitu ya. Kemarin disebutkan di jenis-jenis tekanan, ada tekanan yang bisa bernilai positif, ada yang negatif. Ada yang positif saja, ada yang negatif saja. Jadi, ini memperlihatkan bahwa tekanan statik dan juga tekanan total itu dia bisa bernilai negatif. Makanya di sini angkanya yang dimunculkan itu adalah negatif. Jadi diketahui diameter itu 6 inci, kemudian SP-nya itu minus 2,5 inci WG, TP-nya itu minus 1,2 inci WG, gitu ya. Kemudian pertanyaannya, berapakah tingkat kecepatan dan volume aliran udara yang mengalir di saluran? Jadi kalau kita punya satu sistem ventilasi, udah ketahuan diameternya, udah ketahuan sisi-sisinya panjangnya berapa gitu ya. Terus kemudian kita udah tahu juga berapa tekanan statik. Tekanan statik ini nih tekanan yang belum dipengaruhi oleh tadi misalnya kita tambahkan kecepatan dari si kemampuan dari kipas angin atau fan-nya untuk menyedot material sesuai dengan jenis bahaya yang ada di tempat kerja tersebut gitu ya. Jadi yang apa namanya yang dimiliki secara natural gitu ya sama si sistem ventilasi tersebut. Kalau tekanan total ini udah tambahan dari tekanan statis ditambahkan dengan tekanan kecepatan, nah itu baru nanti disebutnya tekanan total. Nah, sekarang yang mau diketahui adalah kecepatannya sendiri sama volume aliran udaranya. Kira-kira yang ada di dalam saluran itu berapa besarnya, gitu ya, yang bisa dimasukkan ke dalam saluran atau ducting. Kenapa kita harus tahu volume aliran udara untuk masuk ke dalam ducting? Supaya kita bisa memperkirakan untuk lingkungan kerja dengan sirkulasi udara misalnya ada berapa bukaan di tempat kerja kita. Nah, itu volume udara yang tersedot sama si sistem ventilasi harus diganti atau enggak supaya pekerja kita itu tidak mengalami gangguan kesehatan gitu ya. Jadi kita perlu mengetahui berapa besar volume udara yang bisa ditampung atau bisa dimanfaatkan oleh si saluran ventilasi supaya tadi kita bisa memperhitungkan di tempat kerja itu berapa jumlah pekerja, berapa mesinnya, berapa inletnya atau outletnya, bukaan-bukaan untuk masuknya atau keluarnya udara, sehingga nanti kita bisa menyiapkan apakah udara pengganti atau menyesuaikan kecepatan dari kipasnya gitu ya. Di sini rumusnya itu adalah TP sama dengan VP plus SP gitu ya. Nah, di sini kita perlu menggunakan satu tabel acuan yang adanya itu di ACGIH Industrial Ventilation Manual. Jadi ada satu manual, nanti di belakang saya kasih linknya, teman-teman bisa coba akses di situ, walaupun di link tersebut itu hanya beberapa tabel aja, jadi dia nggak full version dari si manual tersebut ditampilkan karena sepertinya itu berbayar ya, Standard Air ACGIH Industrial Ventilation Manual itu dia berbayar, jadi yang ditampilkan itu tabelnya hanya ini aja, secuplik aja gitu. Nah, di tabel tersebut kita bisa nanti konversikan tekanan kecepatan ke tekanan gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini diketahui VP
eh, VP itu diketahui dari TP dikurangi SP, jadi total pressure dikurang dengan static pressure gitu ya, karena tadi TP itu kan sama dengan VP plus SP. Jadi untuk mencari VP itu TP dikurang SP. Nah, VP-nya tadi udah dapat TP-nya itu sudah dapat minus 1,2, kemudian dikurang minus 2,5. Minus ketemu minus jadi plus. Jadi didapatkan VP-nya itu adalah minus 1,2 ditambah 2,5. Jadi hasilnya positif 1,3 inci WG gitu ya. Nah, hasil dari perhitungan VP ini yang kita konversikan di dalam tabel. Saya kayaknya nggak ada tabelnya ini ya. Nanti coba buka di link aja ya. Di link tersebut itu ada contoh tabelnya. Kita tinggal masukkan nanti VP-nya berapa. Nanti ada diketahui nilai V-nya berapa. Nah, di sini diketahui dengan VP 1,3 inci WG, V-nya itu dari tabel adalah 4566 fpm gitu ya. Foot per menit gitu ya. Nah, kemudian baru di situ kita masukin ke diameter 6 inci dan V-nya itu diketahui 4566 fpm, diketahui Q-nya atau volume udaranya itu sebesar 850 CFM gitu ya. Ini nanti pakai rumus yang sama seperti sebelumnya tadi. Q sama dengan V dikali A. Cuma diameternya ini nanti dirubah menjadi luas penampang gitu ya. Jadi sisi dikalikan sisi. Kalau ini kan tadi diameter berarti kan dia bentuknya sisi miringnya. Nah, kita cari dulu sisi sampingnya, sisi tegaknya itu berapa, itu yang nanti dikalikan. Baru nanti didapat Q-nya itu sebesar 850 CFM. Gitu ya. Jadi ini contoh-contoh yang bisa dilihat atau bisa digunakan untuk menghitung nanti apakah volume, apakah laju alir, atau tekanan gitu ya, atau kecepatan yang bisa kita aplikasikan pada sistem ventilasi yang ada di tempat kerja. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi ini masih ada kaitannya dengan pertemuan yang sebelumnya, di mana di situ kita melakukan pengukuran, gitu ya, pengukuran untuk sistem ventilasi kita. Nah, dari hasil pengukuran itu kita lakukan evaluasi. Evaluasinya itu adalah kalau di sini contohnya kita buatkan perhitungannya yang terkait dengan si hasil pengukurannya. Nah, kemudian setelah kita dapat perhitungan ini kita ngapain? Baru deh nanti kita sesuaikan dengan kondisi sistem ventilasi yang ada di lapangan atau yang sudah terpasang. Kira-kira sudah sesuai atau belum, ada yang perlu di-adjust atau enggak. Biasanya kan adjustment-nya itu nanti terkait dengan modifikasi ataupun rekayasa teknik ya, dengan teman-teman engineering gitu. Dari perhitungan ini kita bawa ke mereka, kemudian nanti mereka yang akan melihat sesuai atau enggak, membandingkan mungkin dengan standar yang mereka punya atau dari pabrikan si ventilasinya apa saja indikator-indikatornya sesuai nggak dengan hasil pengukuran. Kalau nggak sesuai itu di adjust, baru nanti sistem ventilasi kita akan berjalan sesuai dengan standar gitu ya, sesuai dengan keperluan yang ada di tempat kerja. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Nggak ada ya. Nanti mudah-mudahan sih jangan bingung ya, karena saya tahu ini perkuliahan ventilasi ini agak sedikit ngawang gitu ya, karena kita di kesehatan masyarakat itu biasanya tidak banyak terlibat langsung dengan
desain ataupun modifikasi teknik untuk mesin, untuk peralatan, termasuk untuk sistem ventilasi. Tapi kita perlu tahu gitu ya dasar-dasarnya sistem ventilasi nanti pada saat pemasangan, komponennya tuh apa, terus cara kerjanya tuh seperti apa, itu kita harus tahu, kita harus paham. Nah, termasuk untuk perhitungan ini nanti silakan teman-teman diskusikan atau consult dengan engineering team, dengan tim teknik, seperti apa yang akan diaplikasikan di tempat kerja kita gitu ya. Jadi nanti dibaca dan dipahami untuk menggait gitu ya, untuk dijadikan uh, panduan pada saat teman-teman mungkin punya satu sistem ventilasi. Nanti pemasangan sistem ventilasi desainnya itu kita nggak bisa kerja sendiri kok. Kita harus bareng sama tim teknik gitu. Tapi minimal kita sudah punya bekal apa saja sih prinsip-prinsip dasar dari sistem ventilasi di industri, perhitungannya seperti apa, mengukurnya apa saja yang perlu diukur, terus hasil pengukurannya itu dibandingkan dengan apa, itu minimal tuh kita udah tahu gitu ya. Jadi jangan bingung teman-teman, kaitan antara si sistem ventilasi ini dengan kalau di sebelum UTS kan dengan manajemen kebisingan ya, dia nggak terlalu relevan sih, cuma ya itu tadi prinsipnya aja yang perlu dipahami. Oke, ada yang bingung atau ada yang mau nanya nggak sampai di sini? Ini udah pertemuan ke-13 ya. Satu pertemuan lagi berarti nanti UAS ya. Mudah-mudahan sih teman-teman bisa nanti baca-baca lagi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau bingung, boleh nanti diskusi sama saya lewat WhatsApp juga. Baik, Ibu. Mbak Bella, ada yang mau ditanya nggak Mbak? Bingung nggak Mbak? Enggak, Bu. Nanti baca-baca lagi ya materinya ya. Nanti sambil mungkin juga buka-buka sumber-sumber lain yang mudah teman-teman mudah baca di Google atau misalnya pakai sekarang apa YouTube atau podcast yang teman-teman baca terkait dengan sistem ventilasi, mungkin di situ ada penjelasan yang lebih mudah untuk teman-teman pahami gitu ya. Saya juga kalau di lapangan juga saya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jauh gitu ya untuk intervensi masalah ventilasi, karena ya itu tadi kita sebenarnya lebih kepada prinsip-prinsipnya aja gitu ya. Sisanya ya itu nanti kita diskusikan sama tim teknik atau tim produksi. Oke, dari saya itu aja untuk materi hari ini tentang evaluasi hasil pengukuran sistem ventilasi. Supaya kita bisa tahu sistem ventilasi kita yang udah terpasang itu sesuai standar atau enggak. Jadi penilaian sistem ventilasi itu nggak boleh secara visual ya, nggak boleh kira-kira, harus dilakukan pengukuran. Setelah dilakukan pengukuran, baru nanti teman-teman bandingin dengan kebutuhan dari tempat kerja. Apakah volumenya, kecepatan laju alirnya, tekanannya, itu semua teman-teman tentukan. Jadi bukan hanya melihat secara visual bersih atau enggak, ada yang rusak atau bolong atau enggak salurannya, bukan gitu ya, tapi ada perhitungannya. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, boleh WA ke saya. Kalau misalnya masih perlu sumber-sumber bacaan lain, nanti bisa lihat di referensi yang saya cantumkan di akhir slide. Kalau misalnya masih butuh juga, nanti boleh japri ke saya. Nanti coba saya carikan lagi supaya teman-teman bisa banyak sumber untuk membaca dan bisa mendapatkan pemahaman tentang perkuliahan kita. Itu aja ya. Selamat sore, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.